yang saya pertanyakan tuh, kita tuh harus belajar syariat dulu baru ke marifat, atau kita belajar marifat dulu baru ke syariat. Sedangkan marifat kan lebih banyak ke ilmu mengenal Allah gitu kan. Gimana cara kita dekat sama Allah. Waduh, ayah kopian nih nama. Oke, masih di bulan Ramadan, mendekati akhir-akhir perjuangan. tapi nggak tahu tayangnya kapan ini. Sebelum Ramadan pasti, sebelum awal. Itu nggak beres sebenarnya mah, tinggal di upload. Cuma wifi di gudang rada lemot. Cuma ibai kenceng. Orang banyak kudu ka Balenda. Pajaran. Itu nanam disingkir ngepo di teras, ya. Bunga bisa murah lipot. Nah, di teras itu teras kamar ini. Oke, kali ini kita akan membahas satu hal yang menjadi pertanyaan besar rekan kita Faisal yang saat ini tuh sedang mengalami kegalauan. Aduh, kok jero ngejeroeun eta. Boleh diceritakan dulu silahkan. Ini by the way sedang cosplay Habib siapa yang yang rambutnya gitu tuh. Bahar. Ngechat. Habib seh. Pokoknya Habib lah. Walaupun agak gimana ya? Sebenarnya bukan pertanyaan saya hukum. Banyak yang semenjak kemunculannya, karena saya suka ngikut ya, semenjak kemunculannya bukan fenomena sih, semenjak mungkin orang-orang banyak lebih mengerti tentang masalah tasawuf atau marifat macam ya kan. Jadi timbul pertanyaan, karena yang selama ini kita tahu tuh selalu menganalogikan seperti sekolah ya kan. Kalau mau misalkan kita belajar tasawuf, ya itu tingkatan ilmu kuliahan. Nah, gitu. Jadi buat kita yang masih TK ataupun SD, kita belajarnya syariat dulu, gitu kan. Dari syariat dulu, nanti naik lagi sampai kita punya ilmu yang cukup, dan dengan pemahaman yang lebih cukup lagi dan bekal yang sudah kuat, baru kita bisa akan masuk ke jenjang ke tasawuf. Nah, atau bisa dibilang nanti pun secara tidak langsung kita akan mengenal ilmu itu sendiri gitu kan. Nah, sedangkan ya garis besarnya lah yang saya tahu, yang ya orang awam yang nggak tahu masalah itu, ya ilmu tasawuf, ilmu marifat atau ilmu tasawuf itu lebih ke ilmu yang sampai mengenal diri, yang mengenal kolbu, mengenal ruh kan, mengenal hati, sampai kita bisa gimana caranya mendekatkan diri atau mengenal sang pencipta, mengenal Allah, dan kita mengenal asal muasal kita sendiri. Nah, sedangkan ada pendapat lain yang bilang, mungkin nggak banyak, cuma satu atau dua orang yang bilang lebih baik beriringan atau dari atas ke bawah gitu. Nah, kenapa yang saya pertanyakan tuh, kita tuh harus belajar syariat dulu baru ke marifat, atau kita belajar marifat dulu baru ke syariat. Sedangkan marifat kan lebih banyak ke ilmu mengenal Allah gitu kan. Gimana cara kita dekat sama Allah. Nah, analogi saya atau pemahaman saya, apabila kita sudah dekat dengan sang apalagi pencipta ya gitu, apalagi kita sudah dekat dengan seseorang, dengan manusia ataupun dengan ini, ya contoh kecilnya lah, ketika kita mengenal sosok perempuan misalkan, terus kita ada rasa suka, ada rasa cinta sama dia, otomatis segala perintahnya, larangannya kan kita jalanin gitu kan. Sampai kan ngejemput jauh-jauh dijabanin, tapi disuruh ngejemput orang tua kadang-kadang masih nolak gitu kan. Nah, dalam hal agama pun mungkin simpelnya bisa dilakukan seperti itu. Ketika kita sudah mengenal Allah, ketika kita sudah mengenal diri kita dan bisa mengendalikan kolbu kita, dengan menjalankan syariat itu pasti akan mudah. Karena kita tidak akan ada rasa berat untuk menjalankan sholat. Kita akan tahu maknanya sholat itu apa. Jadi bukan hanya sekedar kewajiban, atau kita menjalankan kewajiban asal sholat awal sampai akhir, doa, dan gitu udah selesai, tanpa tahu arti makna lebih sedalamnya. Dan kita pun nggak tahu apakah sholat yang kita jalankan tuh diterima atau enggak gitu. Karena selama ini kita cara rukun sholat, cara sholat yang baik dan benar itu harus tahulah tapi orang tuh tahu sholat itu wajib, orang tuh tahu apa yang dilarang, apa yang dikehendaki, apa yang menjadi pahala, apa menjadi dosa. Semua orang saya yakin tahu lah.
Tapi kenapa masih banyak yang melanggar? Bukan melanggar orang tua lagi nih loh. Kita tahu Allah itu kan yang menciptakan kita. Kita sepakat semua kita tuh diciptakan oleh Allah dan kita harus mengikuti. Nah, kita harus memuji dan kita harus berusaha berbuat baik agar Allah tuh bisa mencintai kita gitu kan. Karena kita selalu banyak minta kan. Minta rezeki lah, minta sehat lah, minta itulah. Ai mintanya banyak, ai kewajiban kita lalai istilahnya atau enggak tidak maksimal. Nah, makanya saya bayangkan kalau kita misalkan bisa belajar langsung mengenal Allah dan kita tahu siapa pencipta kita, siapa tahu dari kita, untuk menjalankan yang lain itu pasti akan mudah. Kadang Nah, kebanyakan mungkin sekarang kita, yang tahu hanya pahala dosa, boleh tidak, haram, halal gitu kan. Tapi masih banyak dilanggar. Apakah karena itu mereka tidak cinta atau tidak dekat atau gimana? Itu mungkin pertanyaan saya. alasan gitu. klasiknya ketika orang langsung ke ma'rifat, langsung ke tasawuf, itu kadang manusianya kadang lost control. Lost control itu artinya lost control teramat mencintai Allah sehingga dia tuh nggak melihat apa-apa kecuali rasa cintanya gitu. Nah, itu yang jadi salah misalnya diartikan oleh manusia biasanya. Tapi sebelum itu saya ingin berangkat dari sebenarnya gini Sal. Kalaupun tadi disebutkan beriringan antara mempelajari tasawuf dulu atau syariat dulu, saya ingin berangkat dari cerita ketika Rasulullah itu didatangi oleh malaikat Jibril yang menyerupai kakek-kakek. Nah, kakek-kakek ini ditanya oleh Rasulullah, mahwal Islam katanya gitu. Apa itu Islam? Islam itu adalah syahadat, sholat, zakat gitu kan di dalam hadisnya. Nah, itu adalah representasi dari fikih, dari syariat gitu kan. Itu. Kemudian kedua, mahwal iman gitu kan. Al-imanu, iman kepada Allah, kepada malaikat Allah dan lain sebagainya. Nah, itu adalah representasi dari apa namanya? Kalau tadi tuh fikih atau syariat. Nah, ini hakikat ya berarti hakikat. Nah, kemudian mahwal ihsan terakhir tuh. Kata malaikat Jibril, yang bertanya lebih tahu yang ditanya. Anta budawloha ka'anaka tarohu. Nah, kata Rasulullah tuh, beribadahlah kamu seakan-akan kamu melihat Allah. Jikalau kamu tidak melihat Allah, fa innahu yaroka katanya. Maka Allah lah yang melihatmu. Artinya ihsan itu keikhlasan. Nah, itu tingkatannya berarti sudah tasawuf gitu ya. Nah, dari ketiga itu berarti kalau dari segi urutan syariat dulu. Nah, Islam dulu kan, syahadat dulu, sholat dulu gitu kan. Nah, untuk kemudian nanti tingkatannya rangkuman dari syariat dan hakikat tadi, yaitu makrifat tadi, al-ihsan gitu kan. Nah, ini menurut saya kenapa orang itu cenderung kepada harus syariat dulu gitu kan. Itu karena kadang orang lost control untuk ketika sudah mengenal Allah, dia nggak bakalan bisa ada hubungan sosial sama manusia ataupun menjalankan syariat Allah yang lain. Itu menurut saya. Untuk lebih jelasnya mungkin waktu dan tempat kita serahkan kepada Syekh Abdul Salman Faris Al-Faruq. Terus berarti gini. Yang ada dalam pertanyaan saya lagi, kita itu kan yang diperintahkan di rukun Islam yang ada di rukun iman. Kita kan untuk syaratnya kita Islam ada di rukun Islam dan untuk menyangkanya ada di rukun iman, ya kan. Nah, di rukun iman kan ada 6. Kalau misalkan kita berpacu ke 6 itu aja, terus untuk dari pengembangannya kan ada dari syariat dan dari fikih gitu kan untuk cara pembelajaran. Nah, seandainya orang itu sudah tahu tata cara sholat yang benar, tata cara mengaji yang benar, tata cara beribadah yang benar, gimana cara kita bersikap atau misalkan menjadi seorang muslim yang baik untuk meningkatkan keimanan kita.
Apakah cukup sampai di situ? Apa kita harus tahu fikih, harus hafal semuanya? Berarti kalau misalkan orang Islam semuanya tahu sampai ke dalam-dalamnya, semua orang jadi ustaz. Nah, apakah itu acuan kita supaya jadi benar? Dan apakah itu acuan kita akan dekat dengan Allah? Setidaknya ketika kita ingin mengenal Allah, kita istilahnya ada tahapannya adalah syariat itu Ya. gitu. Terus kan? Tapi kalau kita fast track langsung ke syariat, ke ma'rifat, maksudnya ketika kita tanpa mempelajari syariat tapi kita sudah mengenal Allah, yaitu fast track, itu adalah keistimewaan, walaupun harus dibarengi dengan kesadaran pribadi. Kalau Tapi kan akan lebih gampang kali ya, akan lebih gampang itu tadi. Ketika kita disuruh sama orang tua, misalnya, lo beliin cabai, kayak deui. Kela, sekantor, ntar dulu. Tapi ketika kita sudah mengenal orang yang kita cintain, orang kita benar-benar pengen ada di dekat kita terus, kita nggak mau jauh dari dia gitu kan. Disuruh beli coklat misalkan, jauh pergi kan. Nah, kalau misalkan kita sudah mengenal Allah, apakah akan menjadi lebih mudah untuk belajarkan syariat segala macam? Nah itu teh pertanyaan-pertanyaan yang lagi galau gitu kan. Mungkin pertanyaan orang gitu. Anjir jeruk. Jadi diawali ku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. menurut Bang Ibai dulu aja, Bang Ibai gimana? Alhamdulillah. Tapi catatannya, saya tidak ada istilah menyalahkan atau menjudge atau apa. Ini kan hanya pertanyaan. Lagi-lagi ini adalah pertanyaan dan jawaban dari orang-orang awam, Ya. dan ini adalah diskusi Diskusi aja. terbuka gitu kan. Ya sebenarnya gini, apa namanya, betul apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustad Ustaz Syekh Asyik Sandi Prawira Al Cianjuri. Betul bahwa memang harus syariat dulu. Jadi kita tahu apa namanya, syariatnya seperti apa, ini seperti apa. Nah, kenapa harus syariat dulu? Karena berjalan di wilayah tarekat itu bukan perjalanan mudah sebenarnya. Jadi misalkan gini, kenapa saya bilang bukan perjalanan mudah? Karena di situ banyak subhat. Banyak sekali subhat. Ketika kita belum mengenal syariat dan kita tidak punya mursyid yang benar, guru yang benar, itu akan yang masuk adalah syaiton nirojim gitu. Jadi Saya itu natang bareng ulang kasih Isa. itu apa? Ini segala Habib dia jadi syaiton. makanya kenapa harus syariat dulu? Karena ini sebenarnya wilayah tarekat ini, saya kenapa gemeteran karena ini langsung Dari hati. jadi Saya pun ngerasa gemeteran ya iya, Bapak. saya takutnya menjelaskan ini kayak gini. saya takut salah Takut ngomong. salah gitu. Ya karena gini, karena jalan tarekat ini betul perjalanan yang sangat mulia menurut saya, atau boleh dikatakan buruk untuk menuju Allah gitu ya. Tapi juga banyak subhatnya kalau kita tidak dibarengi oleh, didampingi oleh guru yang benar, yang sanadnya benar langsung ke Rasulullah gitu. Jadi memang harus ada guru. Kalau nggak ada guru itu pasti subhatnya banyak banget. Jadi Contohnya apa? contohnya gini. Lebih banyak madorotnya daripada Ini bisa jadi referensi buat Isa, harus ada guru, Sa. Jadi gini, kalau misalkan ini tidak didampingi oleh guru, ketika kita sudah kita diberikan gift sama Allah, diberikan keistimewaan sama Allah, tiba-tiba kita gitu mengenal. Enggak sih. Kalau istilah saya bukan mengenal Allah ya, karena saya tidak sanggup untuk mengenalnya gitu. Artinya kalau saya mengenal makhluk mungkin bisa gitu. Tapi saya lebih kepada saya bukan dekat. Jadi kayak merasakan ciptaan di sekelilingnya, merasakan perasaan emosi kita seperti apa, terus perasaan kemegahan pikiran manusia. Jadi cuma ikut merasakan, maksudnya saya kalau mengenal tuh nggak mampu gitu maksud saya. Artinya tahapan itu sulit didefinisikan. Iya, sulit didefinisikan. Saya cuma bisa merasakan bahwa kayak macam gini, air hujan. Saya kan kalau misalkan posisi saya dengan frekuensi saya sedang dekat misalkan, saya bisa ketika melihat air hujan saya bisa tidak akan berhenti menangis gitu.
karena saya tidak mampu mendefinisikan hujan gitu. Jadi ketika air gitu, kadang-kadang saya kayak orang gila, saya pegang air gitu yang jatuh dari, terus saya liatin. Jadi dengan ngeliatin air jatuh dari atas itu udah karena apa namanya, bukan saya mengenal Allah, jadi kayak merasakan bahwa Merasakan. betapa luar biasanya Allah gitu menciptakan itu, sehingga menciptakan air turun dari langit. Yang kadang kita pikir itu hal simpel hal ya. simpel yang nggak kita pikirkan gitu. Tapi ketika kita merasakan, Itu luar biasa. Jadi saya belum masuk ke tahap mengenal Allah, belum. Maksud saya saya cuma mampu merasakan, ikut merasakan aja gitu, merasakan. Nah itu. Nah kenapa saya bilang tadi subhatnya kenapa tadi harus ada guru? Nah ketika ini sudah dirasakan. nah itu akan lintasan-lintasan si hati itu banyak. Contohnya, Kita merasa mengenal Allah, kita ngerasa gimana Allah. Nah, akhirnya subhat yang timbul ketika ada karena kita sudah merasa dekat dengan Allah, merasa dekat dengan Allah, merasa kenal dengan Allah. Ketika kita ada sholat, tidak apa-apa, ada azan, itu subhat bisa masuk, nggak usah sholat, lu udah dekat dengan Allah. kadang gitunya. Ya bisa, sangat bisa. Karena saking udah dekatnya itu mah yang sholat mah yang tidak mengenal Allah kan gitu, yang tidak mengenal gua gitu. Dan menurut Pak Salman itu sah gak sih? Maksudnya sah-sah aja loh, wong kita udah deket gitu. Enggak. Secara syariat enggak bisa. Kecuali ente madnub. Kalau ente majnub, ente gila, nah itu berarti menggugurkan rukun iman dan rukun Islam kan. Iya gitu. kan kita udah gila dengan ma'rifatullah itu. Ya, Kita udah nggak sadar lagi loh Pak. Maksudnya saking nikmatnya kita tuh udah. Nah, kalau ada lintasan jangan melakukan sholat itu enggak. Kalau menurut saya itu Nggak di luar koridor apa? Berarti Kita Enggak sesuai dengan syariat. nggak bisa. Ambil simpel nah, we. Kecuali Anda memang tidak dalam keadaan sadar. Ada azan tapi Anda sedang menikmati. Itu maksud saya. Tapi kan bukan dari lintasan. Jadi memang Anda sedang tenggelam. Nah, kita kan lagi tenggelam itu. Kalau lagi tenggelam, Sampai kita lewat wallahu waktu a'lam sholat. bishawab ya, kalau berarti Anda sedang majdub gitu kan. Nah, kalau sudah majdub kan Anda gila kan gitu. Yang namanya gila itu menggugurkan segalanya. Tapi kan Anda tidak majnub, Anda tidak gila. Gilanya karena kita mengenal tenggelam dalam lautan itu, Pak. Ya, tapi kan wali majnub itu, wali yang gila itu kan dia biasanya tidak dalam hitungan detik, hitungan jam, tapi memang dia majnub aja. Dan itu wali-wali majnub itu kan biasanya nggak boleh dijadikan guru kan gitu. Nah, kalau memang misalkan tenggelamnya cuma 5 menit doang, nggak ada sholat, ya sholat lah kan gitu. Setelah 5 menit kita sadar, ya sholat. Kalau memang waktu asal sholat, karena memang itu syariatnya seperti itu. Tapi ketika Anda tapi ketika Anda dalam tenggelam itu ada lintasan, gak usah sholat, lu udah kenal sama gua. Gak perlu orang-orang yang belum kenal aja yang sholat. Itu lintasan itu pasti ada. Satu itu. Terus kedua ada Dia lagi. khawatirkan ada lintasan Pasti itu ada. kalau kita tanpa guru tadi Tanpa dan guru. tanpa syariat tadi. Tanpa syariat. Itu Satu pertama itu. poinnya. Satu. Terus banyak lintasan yang memang sangat, menurut saya memang perlu pendamping. Sangat banyak. Kayak macam misalkan gini, tiba-tiba Anda dibuka hijab sama Allah misalkan gitu. Bisa yang saya tadi bilang, misalkan kalau hujan terlalu ini ya. Anda bisa orang mati. enggak. Anda misalkan nginjak semut aja, yang tadinya gerak nginjak semut, semut mati. Itu bisa nangisnya nggak berhenti-berhenti. Kenapa? Karena saat itu jadi kita tuh kayak ngebunuh yang memang itu yang Allah ciptakan, yang bisa gerak, bisa apa. Nah, itu saya tidak bisa menjelaskan secara harfiah ya, maksudnya itu memang susah untuk digambarkan gitu ya, didefinisikan. Ketika melihat semut yang tadinya jalan kita keinjak mati, kalau posisi kita sedang on, itu bisa nangis nggak berhenti. Yes. On. Ya, nah satu itu. Terus ada lintasan lagi gini, bisa tidak menutup kemungkinan itu akan malas bekerja, malas duniawi, meninggalkan anak istri segala macam. Karena apa? Karena tidak nikmat. Karena anak istri, pekerjaan itu kan memang duniawi, hal-hal yang duniawi itu pasti akan jadi ada lintasan, udah tinggalkan aja, itu akan memperlambat gitu, pokoknya itu akan memperlambat kamu dengan saya gitu. Yang sebetulnya itu sah-sah aja kalaupun
sebenarnya sah-sah aja kan. Enggak, justru Kalaupun bener-bener kalau ada pendamping, Mm-mm. nah itu didampingi. Jadi memang gini, ketika kita sudah sudah on, maksudnya sudah torekatnya sudah benar, gurunya benar, itu kita nanti akan ada didamping, kita akan didampingi dan itu kita itu akan kayak macam merasa berserah diri, berserah atau qanaah atau ridho dengan apa yang sudah terjadi, dengan apa yang ada di diri kita. Kayak macam gini. Oh kayaknya nih saya ridho nih untuk jadi pengajar kayaknya. Kayaknya saya pasti Allah tuh memang mentakdir saya untuk menjadi pengajar gitu. Nah, jadi dia akan menjalani pengajar itu gitu. Nah, nanti akan ada saya memang ridho nih. Misalkan saya hanya sekedar pekerja gitu. Tapi dia tidak melepaskan itunya, tapi dia ridho di wilayah itunya karena memang dia misalkan sudah ditakdirkan di situ gitu. Nah, tapi kalau tidak ada pendamping itu tenggelam dan itu makanya saya bilang subhat dan syaitan yang masuk. Jadi sampai dia luput, sampai dia nggak sadar gitu. Karena prosesnya gini. Kalau yang saya tahu bahwa di Toreka itu ada proses dan yang saya rasakan dong. Ngaku aja, Pak. Ya, jadi gini. Ada makom taubat. Makom taubat ini bisa 3 bulan, 2 bulan. Jadi dia makomnya tobat dalam artian ketika dia sholat, yang di wilayah makom tobat ini apapun itu cuma yang dia ingat dosanya. Di makom ini apapun yang dia lakukan dosanya. Jadi dia nangis ngelihat ini ingat dosa. Nah ini makom makom taubat. Jadi taubat di wilayah ini apapun yang misalkan kita ini tuh ingat dosa, terus ingat dosa apa yang kita lakukan kemarin. Pokoknya di makom ini tuh kita banyak nangis saja. Banyak nangis karena ingat dosa. Nah, biasanya kalau memang naik lagi tuh levelnya, ada masuk ke level ridho. Makom ridho. Taubat, ridho. Makom ridho. Nah, di ridho ini jadi kita menerima apapun yang memang sedang kita lakukan, apapun yang sedang kita lakukan, apapun yang Allah berikan ke kita. Jadi kita ridho gitu. Ridho aja. Jadi flowing aja ridho. Nah di makom ini nih lebih enteng. Lebih kepada keikhlasan. Keikhlasan. Bahkan di makom ridho ini kita itu akan dihajar kan ketika kita beriman itu dengan pasti, beberapa cobaan. Iya, ketika kita beriman itu kan pasti akan dites dulu dong, ditempa dulu dong, ditempa segala macam itu untuk menghasilkan sesuatu yang memang murni kan gitu, sesuatu yang memang bagus gitu kan. Itu pasti ditempa. Nah di makom kalau kita sudah nyampe di makom ridho itu akan enteng banget. Jadi nah, persoalannya kadang-kadang sebelum masuk makom ridho, tempaan itu datang di makom taubat gitu. Jadi kita lagi taubat tiba-tiba kita melakukan cobaannya kuat banget gitu. Ada himpitan, kesempitan, terus bahkan ditinggalkan. Ditinggalkan itu dalam artian tiba-tiba hilang aja. Jadi yang tadinya kita ingat Allah terus tiba-tiba hilang. Jadi, nah di sini yang namanya kita mencintai itu harus siap untuk disakiti, penting ya. Jadi ada proses ini ya. Hubungannya udah kayak cinta beneran ya. Iya emang bener. Jadi ada proses ini ketika kita dicintai itu udah siap-siap untuk disakiti. Nah ketika proses disakiti dalam artian bukan disakiti kan Allah itu maha semau-maunya kan gitu. Nah ini ada proses maha semau-maunya ini akan pasti datang. Tapi ini make sense ketika terjadi dengan para aulia Allah, dengan para anbiya, dengan para rasul Allah. Semuanya ketika akan mencapai ke makom kesempurnaan, tentu cobaannya kan luar biasa, luar biasa berat gitu. Luar biasa. Tapi dan wah. Jadi saya mah gimana ya, ngerasa bahwa saya belum mengenal dia pun belum gitu. Karena setiap hari itu kayak macam ya saya belum mengenal dia, cuma diberi sama Allah tuh secuil merasakan aja, jadi ketika bayangkan tuh saya cuma merasakan doang loh, bukan mengenalnya. Jadi kayak saya tuh nggak sanggup deh kalau mengenal mah gitu. Saya cuma tapi dengan merasakan aja sudah banyak sekali yang bisa istilahnya didefinisikan dan bisa diceritakan. Ini luar biasa, Sal. Kira-kira
Menurut Kayak Ihsan. kayak gini lah. Misalkan saya ngefans berat sama misalkan Itu nggak saya. BTS. Itu nggak saya, Pak. Kalau Amang Ibai mah lebih kepada bukan ngefans sama Ibai, Supaya saya nggak buka gitu. tapi segala yang nyeblok ya. Ku samal gitu. saya ngefans banget misalkan ke Iwan Fals misal. Misalkan. Saya ngefans sama Iwan Fals. Saya kan belum tentu mengenalnya, tapi saya tahu karya-karyanya. Nah, dari karyanya itu saya coba merasakan perasaan dia lagi misalkan membuat karya itu seperti apa, sedih, galau segala macam dari karya-karyanya. Tapi kan saya secara pribadi belum mengenal dia, tapi seolah-olah setelah saya tahu karyanya, tapi seolah-olah saya mengenal dia, tapi belum sebenarnya kan saya belum mengenal dia gitu. Belum ketemu pun belum Kan gitu. pas ketemu bisa jadi pingsan nggak Iya, sanggup. ternyata pas ketemu tuh ternyata lebih lebih dahsyat dari karya-karyanya kan gitu. Nah, jadi contohnya kayak gitu. Jadi kayak ini baru karyanya doang. Gue belum ngerasa belum kenal dia. Ini luar biasa gitu. Nah, balik lagi tadi kayak ke makom itu ke makom ridho. Ada makom tobat, makom ridho, makom qanaah. Nah, ini makom qanaah. Nah, di makom qanaah itu ya mirip-mirip dengan ridho, tapi dia lebih berserah gitu kan. Qanaah dengan qanaah Segala itu, takdir yang Allah berikan. lebih berserah, lebih ya berserah aja gitu maksudnya. Nah, itu kalau udah masuk ke makom itu luar biasa. Saya belum Ridho dan qanaah bedanya ternyata Beda, makom. beda. Sangat. Jadi memang jalan yang jalan torekat itu luar biasa. Dan memang bahkan beberapa ulama mengatakan wajib. Jalan torekat itu sebenarnya wajib. Kenapa? Karena biar tahu esensi dari syariat gitu. Syariat itu kan cara untuk melakukan berbagai macam praktek ibadah kan gitu. Nah, tapi kalau torekat itu kan adalah kendaraannya kan gitu. Untuk sampai kepada untuk sampai kepada yang menciptakan syariat ini kan gitu, untuk sampai ke sana gitu. Nah, ketika sudah kenal ke sana kan itu pasti akan misalkan kiai, misalkan ustadz lah, yang brand ustadz. Ketika dia bertorekat, ketika dia ngaji, itu dia akan merasa dagingnya gitu, ngerti nggak? Dagingnya itu berdaging semua, bahkan ketika baca bismillah pun dia akan merasakan gitu dagingnya. Tapi kalau misalkan belum torekat, dia cuma bismillah, cuma lafaz aja gitu bismillah, tapi dia juga meyakini gitu bahwa bismillah gini. Tapi ketika sudah jalan torekat, dia akan seolah-olah memang Allah Maha Pengasih dan Penyayang kan, kemana-mana tuh. Itu istilahnya bisa dirasakan ya. Bisa dirasakan. Sangat Kita bisa. baca bismillah tuh. Sangat bisa dirasakan. Kan saya tadi kemarin pernah bilang bahwa manusia itu kan di hayatnya itu kan ada ada hayat itu kan ada emosi, ada kebaikan, ada keburukan kan gitu. Nah, nanti ujungnya itu goalsnya itu mau menghadap kemana kan, kayak syaitan atau ke ini Allah kan. Nah, itu terus satu ya, terus ya tadi baik lagi ke Tadi yang kan istilahnya qanaah. Nah, terus apalagi satu lagi enggak baik tahapan? tadi ke yang subhat tuh. Makanya kenapa harus syariat dulu dan harus ada guru dan pendamping? Karena bukan sedikit para torekat yang jahil. Tarekat yang jahil. Torekat yang jahil Ayat tarekat banyak jahil. di fikih pun kan banyak. Fikih-fikih yang jahil, yang menyelewengkan gitu. Oh Ya, iya. jadi maksudnya mengacu kepada hadis yang doib, hadis Iya. yang palsu gitu. Nah, di torekat pun ada. Yang itu yang tadi, yang dia memang sanadnya nggak jelas, tapi dia bertorekat. Nah, akhirnya ada yang ngaku-ngaku wali Allah lah, ada yang ngaku-ngaku mursid lah, ada yang kayak gitulah. Jadi makanya sangat berhati-hati sekali. Ya saya sih memang sangat menganjurkan bahwa kalau orang ya sangat menganjurkan sekali, memang syariat itu sangat sangat penting ya, syariat dulu gitu. Ya kalau memang gurunya nggak
bersanad, ya lebih baik janganlah. Karena yang ketika gini, misalkan ada pengajian ya, ada misalkan yang suluk misalkan gitu. Suluk tahu? Suluk tuh jalan. Ya, suluk itu kan yang kalau yang dia itu pakai kelambu gitu, dia berzikir sendiri gitu. Oh iya. Nah, itu suluk. Nah, kalau misalkan saya ada kabar ada yang suluk, misalkan di Masjid Anu gitu. Nah, saya tanya itu siapa mursyidnya gitu. Kalaupun gak jelas berarti Ya mursyidnya dulu. Maksudnya kalau memang mursyidnya jelas berarti suluknya insya Allah akan benar gitu. Tapi kalau mursyidnya, gurunya nggak jelas, sanadnya nggak jelas, wah itu bisa bahaya. Jadi ketika Anda suluk ini, bayangkan ketika posisi apa namanya Anda kosong, apa namanya benar-benar berserah gitu, tiba-tiba si setan yang masuk. Ya kan setelah suluk pasti Anda ngaku bahwa Anda lah paling benar. Anda lah paling mengenal Allah. Jadi ujub gitu. Jadi ujub, ngelihat orang lain anjir. Nyalain orang. Oh, nyalain orang. Oh, Saing pang bener asa. gitu. Oh, siapa salat bener aing geus wau jeung Allah kan gitu. Ya. Tapi ketika ada mursyidnya benar, sanadnya benar, pasti itu insya Allah benar gitu. Gitu sih kalau menurut saya. Mai. Kalau saya sih menganalogikannya ketika kita bicara syariat dan tarekat, kita tidak bisa memukul rata bahwa semua orang itu mempunyai kadar iman yang sama. Tapi kan ada yang awam, ada yang memang sudah hafal, ada yang memang sudah ahlinya. Nah, kenapa saya setuju dengan kita mempelajari syariat dulu? Karena dari sanalah kita belajar basicnya dulu. Walaupun kita gak mengenalnya. Betul. Tapi kalau lamun simpel nama kia lah. Ketika kita masih kecil, terus kita dikasih pelajaran kuliahan. Kita cuma tahu aja, tapi tidak paham. Tapi hati-hati juga, maksudnya gini, syariat juga kan sebenarnya mah kalau misalkan kita buka-buka lagi cara yang baik untuk belajar agama adalah harus bersanad. Kenapa harus bersanad? Karena ketika kita di akhirat nanti yang ditanya itu adalah gurunya. Ketika misalkan kita belajar syariat, terus sanadnya kemana nih? Imam Syafi'i misalkan gitu. Nah ini si Imam Syafi'i ini yang akan ditanya gitu. Misalkan tapi kalau misalkan kan nggak boleh sebenarnya, boleh pertanyaan lagi, boleh atau enggak misalkan gini, saya misalkan sholat pakai Imam Syafi'i, zakat pakai Imam Hambali misalkan gitu. Saya misalkan sholat pakai Maliki misalkan gitu, boleh itu kan enggak? Boleh. Boleh enggak? Boleh. Boleh. Oke, boleh. Kalau boleh kan ya asal jelas sih gitu kan hukumnya kan gitu. Asal kita paham dan kita Mengerti aja itu mah. Ya, misalkan sholatnya saya mau Maliki gitu. Asal kita jangan mengambil hal-hal mudah saja dari mazhab-mazhab itu. Contohnya kan kalau di Syafi'i bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan tuh batal. Walaupun udah suami istri. Walaupun udah suami istri. Tapi ada pengecualian, kita bisa crossing imam gitu kan ketika di haji, ketika kita tawaf ataupun ketika kita berdesak-desakan di Masjidil Haram gitu. Iya. Gitu kan. Nah, kita bisa ke imam yang lain tuh dan itu tidak batal katanya. Iya, maksud saya tuh yang nggak boleh tuh yang tidak berimam kan gitu. Ngerti nggak? Gini, Pak Salman. Misalkan sholat saya mah. Pertanyaan saya Kak Isal oge. Kalau kita ngiblatnya ke Imam Syafi'i, tapi kita misalnya mempelajarinya dari Yusuf, dari Google, dari TikTok misalnya, itu kita dihitung nggak sebagai sanad dari guru gitu? Bersanadnya. Ya makanya itu kan jadi pertanyaan saya. Pertanyaan saya juga kan maksudnya tuh. Makanya ketika kita berilmu itu harus bersanad. Kalau menurut saya mah kalau selama memang misalkan kita selama kita mengerti dan memang itu memang diajarkan oleh misalkan Imam Maliki, Imam Hambal, terus Imam Ahmad bin Hambal, terus Imam Syafi'i, Hanafi kan gitu. Kalau memang itu memang ada dan kita berguru pada orang misalkan, ya itu nggak masalah kan ada pertanggungjawabannya. Persoalannya kan kalau misalkan kita nemu di Google kan gitu.
Nah, harusnya kalau nemu di Google, harusnya memang kita punya guru sih. Nah, Kalau punya guru, kita pertanggungjawabannya jelas gitu. Si guru ini sanadnya kemana? Oh, misalkan dia mah memang Syafi'i kan gitu. oke. Syafi'i. Nah, di perjalanan misalkan kita, karena kita berguru ke Syafi'i, tapi di perjalanan kita misalkan nemu ilmu namanya apa namanya yang bermacam ke Imam Maliki misalkan gitu. Kan kita kalau punya guru mah konsul dulu malah Heeh. kan gitu. Makanya pentingnya bersanad tuh begitu. Intinya penting bersanad. Kalau bersanad mah ya saya juga bersanad. Mm-mm. Sanad insya Allah dari turunan kan. Turunan saya semuanya Syafi'i. Mm-mm. Gitu. Dan kalaupun kita biar apa ya? Biar kita tidak merasa nah kieu iya masalah. Kita gitu kan. Pada saat misalkan kita kalau contoh misalkan dalam hal sholat subuh we. Kalau misalkan kitanya biasa kunut terus tanpa ada bekal bahwa ada empat mazhab gitu ya di dunia, di Islam itu ada 4 mazhab. Kalau kita harus mengenal semuanya kalau menurut saya. Harus tahu agar apa? Tidak menyalah-nyalahkan. Karena semua sanad ini tidak ada yang salah. Yang bahaya mah ketika Syafi'i menyalahkan Hanbali, yang Hanbali menyalahkan Maliki gitu. Ketika orang dia kunut, biasa kunut, begitu sholat di tempat yang nggak kunut, Disalah-salah. wah nggak sah sholat. Nah itu yang menurut saya salah. Kayak Yang gitu. penting mah kan di mana-mana sama kan, rakaat subuh 2, Iya. zuhur 4 kan gitu. Tapi saya bisa narik kesimpulan ya, kalaupun syariat itu harus ada pendamping atau gurunya. Dan ketika hakikat kita harus ada mursyidnya. Yang intinya sebenarnya tiap tahapan itu kita tetap sih harus punya guru. Guru. Cuma kenapa gini? Kenapa tadi saya bilang sangat penting guru? Karena ya tadi baik lagi ke subhat. Jadi dalam proses dalam proses perjalanan tarekat itu nanti Allah akan memberikan laduni. Sesuatu pemahaman yang kita tuh nggak belajar di mana-mana, tapi kita bisa paham dengan hal itu gitu. Itu kalau kita tidak berguru itu bahaya. Jadi biasanya laduni ini kalau kita dapat omongan itu, kita biasanya akan curhatnya ke guru dulu. Nah, nanti sama guru ini diterjemahkan. Kalau misalkan nanti kata guru boleh diceritakan ke orang lain, boleh diceritakan. Tapi kalau kata guru kita jangan diceritakan, simpan saja kan gitu. Itu ada gitunya. Karena gini, kenapa ada beberapa yang Allah buka rahasianya, hijabnya, itu nggak boleh diceritakan ke sembarang orang. Pertama, pemahaman. Kan pemahaman orang awam beda. Oh iya. Ya misalkan kayak misalkan anak al-haq gitu, pemahaman orang kan beda. Itu udah sangat beda. Terus kedua misalkan beda lah, nanti kita akan dianggap gila lah apalah gitu. Terus ketiga, ketika kita diberi rahasia, misalkan kayak orang misalkan bobogohan misalkan, yang randa misalkan gitu. Entong Itulah. Harus yang randa. Ya, misalkan Mang Ibai. Misalkan Mang Ibai bobogohan ya. Mang Ibai atuh tong pasaman. Ya, Mang Ibai bobogohan kejeng pamajikan batur misalkan. Entong pamajikan batur dosa. Kan jeung awewe begitu. Nah, si awewe kan bercerita soal rahasia-rahasianya ke Mang Ibai karena sudah saking percayanya saling. Saya punya tato di sini loh gitu. Saling percaya gitu. Saya punya kupu-kupu. Saling percaya. Lebih spesifik. Saya punya karang di sini. Nah, saking percaya ngarana geus saling kekasih gitu kan. Dia udah nggak ada jarak saling bertukar rahasia. Nah, ini logikanya ya. Ketika rahasia dia diceritakan lagi oleh Mang Ibai ke orang lain, apa tanggapan si dia ke Mang Ibai? Rada bete lah pasti kan itu. Oh ember. Kecewa lah gitu. Kok Mang Ibai ember dan Iya, Padahal jelemanya itu kan maksudnya ember. bocor maksudnya teh. Enteng atuh. karena nanti akan sangat banyak ketemu hal-hal yang memang itu bukan lagi konsumsi konsumsi makhluk biasa gitu. No.
Jadi hal-hal yang sangat istimewa, dibuka hijab segala macam. Jadi intinya guru tuh berfungsi untuk istilahnya controlling kita Controlling, sebenarnya, membimbing rohani. membimbing kita ketika kita merasakan sesuatu, Iya. kita konsultasikan Betul. gitu kan, dan itu juga bisa menjadi remsa sebenarnya. Iya. Terus di dalam zikir juga kan ada, apalagi kalau di beberapa tarekat kayak macam tarekat Naqsabandiyah misalkan gitu. Dia selalu menghadirkan rohani Rasulullah dan rohani gurunya. Nah, hal itu di episode selanjutnya kayaknya ini bakal tambah seru nih. Bisa Lawan torekohnya. bisa Oke, kita bisa rem saya dulu. simpulkan begini. Dari pertanyaan saya tadi, Heeh. ya kita bisa simpulnya dengan mencontohkan sederhananya, syariat itu adalah perjalanan untuk tahu atau mengenal, untuk proses untuk menuju mengenal atau cinta terhadap Allah. Betul. Nah, seperti halnya kayak kita tahu apa yang kita suka sama satu perempuan. Kan tidak mungkin ujuk-ujuk datang kita langsung mengenal semuanya kan. Kita pasti menjalani dulu, cari tahu dulu kesukaan dia apa. Iya, kemacomblang. Dia nggak suka dulu apa, ya kan? Betul. Nah, kalau kita tidak ada orang yang kita tanya, berarti kan bisa asal, mungkin dia nggak suka pedas. Nah, Begitu kita makan sama dia, ternyata dia suka pedas. Akhirnya kan dia pasti ada miskomunikasi di situ. Jadi untuk dekat tuh susah, Betul. ya kan? Nah, sama halnya kayak sekarang, kalau kita ingin menuju ke sana, Ya harus deket sama orang dekat-dekatnya kan dekat gitu. orang dekat. gitu. Ya tadi Ada cycle-nya gitu. ya berarti kan misalkan gini, ada ininya, Circle-nya. circle-nya kita sendiri. belajar dulu Jangan gimana dulu. untuk berkomunikasi dengan Allah dalam halnya sholat. Dalam sholat itu kan itu udah termasuk ibadah, doa segala macam ada dalam sholat itu. Kalau kita bisa menyimpulkan sholat itu seperti apa. Nah, kalau sholat itu berjalan, yang tambah yang lain, mungkin kalau kayak fikih tentang masalah zakat segala macam itu kan nanti pelengkap ya, untuk agar kita bisa kesempurnaan dalam menjalankan syariat Islam, ya kan. Karena kan yang tadi pertanyaan ini kan antara masalah syariat dan hakikat dan marifat kan. Nah, mungkin banyak pertanyaan orang-orang juga kayak gitu, apakah marifat dulu apakah syariat dulu. Kan kalau kita biar Kalau ikhlas marifat menjalani mah, syariat, kalau marifat mah hasil ya. ya hasilnya, hakikatnya mungkin Goals-nya tasawufnya lah gitu. Maksudnya itu kadang-kadang nggak bisa diterjemahkan yang marifat itu. Jadi toreka ini ya memang jalan atau kendaraan. Nah, jadi kalau marifat itu kayak macam ya itu tadi apa yang saya lihat adalah Allah. Nah, itu adalah makrifat. Itu intinya. Ya, jadi kan kayak gitu tadi. Mungkin kalau kita pengen mencapai sampai mengenal Allah, perbaiki dulu syariatnya kita. Perbaiki dulu tata cara sholatnya kita. Dan pasti Allah akan mengizinkan kita. Itu kan akan mengizinkan kita, akan membukakan hati kita, akan mempermudah caranya. Gitu kan, kalau istilahnya kalau kita sudah menuju tahapan yang dekat. Tahapannya Karena dulu. Kalau dari hasil pasaman tadi, kalau kita langsung ke atas belajarnya, banyak subhatnya, banyak ini. Sedangkan kita nggak tahu betul. Intinya. Kita nggak tahu yang ngomong itu benar apa salah. Intinya gitu kan. itu. Karena kan jin itu menjebak kita tuh bukan mabok maneh, kan begitu hungkul. Kadang-kadang dari sebuah kebaikan dari pun yang lain, bisa. misalkan kayak gini, duh ada nih. Kadang datang bisikan, kalah kagok sabatah heula. Itu kan pasti bisikan juga kan. Nah, kan? Nah, kayak gitu. Datang ke bisikannya gini, atau ke alasan kalau nanti sholat bakal inget rokok. Betul. Kamu keur lapar nang dahar heula, cenah kan. Geus dahar bos supaya sholatna khusyuk. Benar apa salah? Sepintas kita akan bilang itu benar. Mungkin ada benernya, mungkin ada salahnya. Tapi kan seharusnya begitu kita mengenal adzan itu kan kayak dipanggil, harusnya langsung gitu kan, langsung berangkat ke masjid, langsung siap-siap. Berlatih hati kita untuk ya bisa kalau itu konsisten. aja kita belum benar, jangan sok-sokan kita pengen langsung jurus ke atas. Intinya itu. Mungkin ada yang dikasih kelebihan, keistimewaan sama Allah, yang memang Allah tunjuk sendiri untuk mendapatkan hidayah itu, gitu kan. Kita tidak bisa menerka atau mengetahui atau meminta, wah kita pasti dapat hidayah nih. Tapi kan kita hanya selalu berusaha. Benar. Kita berusaha, berharap dan berserah diri apapun yang Allah turunkan kasih ke kita, ya itulah jalannya kita. Intinya Ya, itu. begitu. Jadi kalau kita sudah melakukan tahap itu, syariatnya udah benar gitu kan,
nanti akan tambah lagi ke hakikat segala macam. Apa yang diomongkan Pak Salman tadi memang tidak akan bisa dikata-katakan gitu, jadi nggak bisa diterjemahkan lah gitu. Dengan sendirinya dia akan lupa dunia, bukan berarti lupa dunia itu dia cicing, dia enggak, tapi dia akan berserah apapun cobaannya. Misalkan dia dapat dapat hari ini dapat uang, besok enggak, dia udah berserah aja, tapi dia tetap berusaha berharap. Karena memang kita tahu, kita sudah takdirkan lahir tanggal berapa, meninggal tanggal berapa, rezekinya segimana, kan kita udah tahu. Kalau orang yang mungkin syariatnya kurang, pemahaman dari gurunya kurang, dia pasti geus ditakdirin ku Allah, geus we cicing we gitu kan. Urang keluar we, dake ku Allah geus pasikeun, urangnya percuma gawe kerja keras gitu. Dari ku Allah teu diizinan mah percuma, kan akhirnya bakalan ke situ. Tapi kalau ilmu kita lengkap, istilahnya udah cukup, berserah, kita tuh bukan pasrah, jadinya berserah kan. Kita udah kerja keras tapi hasilnya tetap nol, bakal ikhlas, masuknya ke ikhlas tadi gitu. Yang Enggak, ridho lah. Level ikhlas beda lagi. Ridho lah gitu. Ya udahlah segini juga. Mungkin yang bisa kita sama-sama ambil dari obrolan kita hari ini yaitu tadi. Oke, berarti gitu saya kesimpulannya Bang Ibai, closing statement. Nggak usah mempertanyakan masalah itu, mulailah dari memperbaiki diri dan cari guru yang benar. Nah, itu bukan berarti ada yang nggak benar, maksudnya bukan ada yang benar ada yang tidak benar, semua guru insya Allah benar, ilmunya pasti lebih dari kita, tapi carilah guru yang tepat yang sesuai dengan mood kita lah ya. Bukan mood, dengan sana Oke, baik, closing statement ya, gimana? Carilah guru yang tepat. Carilah guru yang tepat. Oke. Apapun yang akan kita pelajari itu seperti, tapi carilah guru yang tepat. Bukan sesuai mood kita. Jangan sesuai mood. Oke, ini bakal menarik ya. Sobat Ngepod. Nanti kita akan bahas lagi terkait tadi terusannya Thoriqoh tadi ya. Wah, ini bakal macam-macam. Saksikan terus. Saksikan terus Ngepod, asal Ngepod. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Pokoknya di Ngetrip TV. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.